Ada seseorang yang di grup Adobe Stock Contributor itu jadi berapa kali pengembalian dana dari PayPal-nya. Jadi dia gagal istilahnya untuk pencairan dana dari PayPal misalnya ke bank lokal, misalnya ini contohnya ke bank BCA, kemudian ini juga dari bank BRI juga dikembalikan lagi cas biayanya ke PayPal-nya ya teman. Kenapa bisa demikian dan bagaimana cara mengatasinya? Tonton video ini dari awal sampai habis ya teman-teman, jangan di skip. Expik ini sangat berguna sekali buat kita yang kecebur di dunia microstock ya teman. Teman-teman silakan pakai kode ini aja kalau misalnya mau dapat diskon. Oke, kalau gitu kita kembali ke videonya. Pada di awal tadi itu kita bisa cek bahwa ada seseorang yang mencoba untuk menarik uang tapi dia gagal, istilahnya uangnya itu masuk ke bank lokalnya, baik itu ke BRI-nya, baik itu ke BCA-nya. Saya akan coba brief ya istilahnya kenapa dia gagal. Tapi daripada saya komentar, saya langsung kasih ini aja dah, langsung kasih komentar aja. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mencoba istilahnya penarikan, apakah itu dari PayPal ataupun dari Pioneer ke bank lokal, baik itu bank BRI, bank BCA, itu yang harus diketahui pertama kali yaitu nama yang ada pada PayPal itu harus sama persis dengan nama yang ada di bank lokal kita. Misalnya di BCA ya teman-teman, misalnya di BCA namanya misalnya ini, biar mudah saya ambil aja namanya. Nah misalnya School Art, nah nama depannya School, nama belakangnya Art. Ini misalnya nama di rekening bank lokalnya ya teman, baik itu BRI, BCA, BNI, Mandiri ataupun yang lainnya. Nah kalau tidak sama, misalnya antara nama di bank lokalnya itu atas nama orang tuanya, di PayPal-nya atas nama dia misalnya di PayPal-nya atas nama ini kan, tapi di bank lokalnya atas nama ini, yang nggak matching, nggak sama gitu. Jadi makanya pental gitu teman-teman. Waktu dia narik ini 438 terus dikembalikan lagi ke ininya, ke PayPal-nya. Jadi dapatnya segini teman-teman. Dari sini mental lagi kan, saldo PayPal ke bank lokal, mental lagi masuk ke PayPal. Ya itu udah, tiap dia bolak-balik itu ada pengurangan. Mungkin 16.000. Kalau dia sampai 10 kali kayak gitu bolak-balik, ya udah banyak nih dipotong berapa kali oleh PayPal. Ini terjadi, saya yakin ini ternyata dia memang baru pertama kali mencoba payout. Dan celakanya juga, saya sudah baca juga komentarnya ini, dia membuat akun PayPal-nya ini. Jadi kan di PayPal itu kan kalau kita membuka akun kan butuh verifikasi namanya KTP. Nah dia ini belum verifikasi KTP. Ternyata setelah dicari tahu, saya baca komentarnya, dia ini belum punya KTP karena umurnya masih 17 tahun. Setahu saya kalau kita sudah umur 18 tahun itu baru kita dapat KTP ya, minimal itu kelas berapa SMA gitu loh pokoknya. Kalau masih belum dapat, ya uang yang di sini saya yakin bakal hangus teman-teman. Ya gimana dia mau verifikasi PayPal-nya sendiri itu KTP-nya aja dia belum punya. Nah ini dia nih, dengan orang yang sama, ini yang punya tadi ya, yang TS tadi itu, kalau PayPal udah dapat begini harus buat akun baru kah, infonya dong kena batasan umur. Kami membatasi rekening Anda secara permanen. Anda tidak dapat menggunakan PayPal lagi karena setelah pemeriksaan kami memutuskan untuk membatasi rekening Anda. Nah, kalau misalnya uang yang tadi, yang seperti kita lihat di bawah tadi, tidak bisa menunjukkan bukti dengan verifikasi menggunakan KTP-nya karena dia belum punya KTP atau umurnya belum mencukupi, ya otomatis hangus istilahnya saldonya. Sebenarnya kalau dia mau bersabar, misalnya uangnya ditampung dulu di PayPal, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi ini karena dia mau pencairan, ya pasti butuh verifikasi. Nah, karena dia tidak bisa menunjukkan bukti verifikasi tadi berupa KTP, ya kayak gini hasilnya, teman-teman. Sebenarnya solusinya gampang. Pertama dia harus, ya kalau membuat PayPal, itu jangan atas nama dia. Bisa pakai nama orang tuanya, mungkin ayahnya, ibunya, atau kakaknya yang sudah punya KTP ya, teman-teman. Nah nanti ketika akunnya PayPal-nya sudah terverifikasi menggunakan KTP tersebut, ya uangnya cairkan juga ke bank atas nama orang yang sama teman-teman. Misalnya tadi namanya Uus Sutiana kakaknya atau ayahnya, ya transfer juga namanya sama persis ke Uus Sutiana, baik itu bank BCA maupun bank BRI. Saya belum pernah istilahnya untuk mentransfer kayak gini, belum pernah gagal saya teman-teman. Saya baik dari PayPal ke Mandiri selalu masuk, kemudian dari PayPal ke BTN juga masuk, saya dari PayPal ke BRI juga masuk. Baik itu juga sama dengan Pioneer ke BCA, Pioneer ke Mandiri, Pioneer ke BTN,
Pioneer ke BRI ataupun yang lainnya, itu juga bisa juga sama juga. Nah, intinya kalau misalnya teman-teman nih baca nih, parah banget, udah 2 kali kena tolak dari 2 bank, rugi $8. Itulah teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman ngadapin hal yang sama kayak gini, jangan salahkan banknya, tapi salahkan kenapa teman-teman tidak tahu peraturan istilahnya di PayPal. Ya kalau tidak tahu ya cari tahu teman-teman. Kan ada banyak tuh sekarang channel YouTube yang membahas tentang PayPal. Kemudian ada banyak juga di grup tuh gimana sih caranya supaya nggak gagal. Saya juga udah banyak buatin video ngasih tahu bahwa pentingnya itu kalau nama yang ada di PayPal itu harus sama persis dengan nama yang ada di rekening bank kita. Berbeda sedikit, misalnya namanya Ryunos di di bank lokalnya misalnya ya. Di PayPal-nya S-nya ditambahkan misalnya NOSS. Itu kelebihan S saja udah salah teman. Jadi harus sama persis, dan ya kalau kita berurusan dengan ini pembayaran internasional ya, pembayaran melalui digital, ya kita harus ikuti semua peraturannya ya. Kalau nggak bisa ya teman-teman bakal menghadapinya hal yang kayak gini teman. Nah itu saja sih unek-unek saya tidak ingin teman-teman mengalami hal yang seperti beliau ini. Jadi ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman udah capek-capek menghasilkan uang dari microstocknya, entah itu dari Adobe Stock ataupun dari microstock lainnya, gara-gara kurang cukup umur atau PayPal-nya belum diverifikasi menggunakan KTP-nya, udah dapat tahu-tahu hangus teman-teman, kayak gini kan. Nah, ibaratnya saya setuju nih kata dia. Ya kalau kita sudah pembatasannya, gimana kita mau mencairkan uang yang ada di situ teman-teman? Jadi ya istilahnya sukarela aja lah, udah akunnya memang nggak bisa dipakai lagi karena ya kita kan PayPal juga pembayaran internasional, mereka nggak mau istilahnya mencurigakan. Ini kan berapa kali dia transfer, balik lagi mental lagi ke PayPal karena gagal tadi. Ya mereka nggak mau lah istilahnya orang ini apakah betul-betul yang punya akun atau orang lain yang mencoba untuk mengambil saldo yang ada di situ kan. PayPal kan nggak tahu istilahnya yang login ke PayPal-nya itu apa orang lain yang menggunakan PC yang sama atau orang lain yang tahu akun loginnya itu tapi kenapa transfernya itu nggak masuk gitu kan. Itu kan terserah itu ya ketentuan dan kebijakan dari PayPal atau Pioneer-nya. Nah itu saja sih, kalau misalnya teman-teman ada masukan silahkan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.